Kenalkan, nama saya Charles Sarsoyo, Fakultas Teknik Sipil Universitas Pembangunan Indonesia, akan menjelaskan mengenai manajemen proyek dengan mata kuliah manajemen proyek. Eh, Pengertian manajemen proyek itu adalah suatu penerapan ilmu, keahlian, dan juga keterampilan, cara teknis yang terbaik, serta dengan sumber daya yang terbatas untuk mencapai sasaran atau tujuan yang sudah ditentukan agar mendapatkan hasil yang optimal dalam hal kinerja, waktu, mutu, dan keselamatan kerja. Definisi manajemen proyek yang lainnya itu suatu kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengawasi, serta mengendalikan sumber daya organisasi perusahaan guna mencapai tujuan tertentu dalam waktu tertentu dengan sumber daya tertentu. Pengertian manajemen menurut para ahli, di sini ada ruang lingkup proyek, diantaranya menentukan waktu dimulai proyek, perencanaan lingkup dari proyek yang akan dikerjakan. Lalu ada 3 garis besar untuk berlangsungnya suatu proyek. 3 garis besar untuk menciptakan berlangsungnya suatu proyek, diantaranya perencanaan. Untuk mencapai sebuah tujuan, suatu proyek membutuhkan suatu perencanaan yang benar-benar matang, yaitu dengan meletakkan dasar dari tujuan dan sasaran dari suatu proyek, sekaligus menyiapkan semua program teknis dan menyiapkan administrasi supaya dapat diimplementasikan. Tujuannya yaitu supaya memenuhi persyaratan spesifikasi yang ditentukan dalam batas waktu, mutu, biaya, maupun keselamatan kerja. Lalu ada penjadwalan, merupakan implementasi dari perencanaan yang bisa memberikan informasi mengenai jadwal rencana dan kemajuan proyek yang meliputi sumber daya dalam hal biaya, tenaga, peralatan, dan material. Lalu durasi dan juga progres waktu untuk menyelesaikan proyek. Lalu ada pengendalian proyek. Pengendalian mempengaruhi hasil akhir dari suatu proyek. Tujuan utamanya yaitu untuk meminimalisasi segala penyimpangan yang mungkin terjadi selama berlangsungnya proyek. Tujuan dari pengendalian proyek ialah optimasi kinerja, biaya, waktu, mutu, dan juga keselamatan kerja. Harus memiliki kriteria sebagai tolak ukur. Contoh manajemen proyek yaitu proyek konstruksi, yaitu hasilnya seperti pembangunan gedung, jembatan, jalan raya, jalan tol, dan lain sebagainya. Proyek penelitian dan bangunan yaitu melakukan suatu penelitian dan pengembangan. Proyek industri manufaktur yaitu kegiatan mulai dari merancang sampai terciptanya suatu produk yang baru. Proyek padat modal yaitu suatu proyek yang membutuhkan modal yang besar, seperti misalnya pembebasan tanah yang luas, pembelian barang maupun pengadaan suatu barang, pembangunan suatu fasilitas produk, dan sebagainya. Lalu terdapat 4 faktor yang saling berkaitan dan selalu ada di dalam proyek, yaitu ruang lingkup. Setiap proyek memiliki ruang lingkup pekerjaan yang harus dirinci dari awal sebelum proyek tersebut dimulai. Waktu. Setelah merinci ruang lingkup pekerjaan, barulah kemudian dapat diestimasi lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Sumber daya manusia atau SDM adalah pelaksanaan sebagai bagian yang diperlukan untuk tercapainya suatu proyek. Dana ibarat bahan bakar bagi kendaraan. Tanpa bahan bakar, maka kendaraan tidak dapat berjalan. Begitu pula dengan proyek. Tanpa adanya dana, proyek tidak dapat berjalan dengan lancar. Suatu proyek dapat dikatakan berhasil jika ruang lingkup pekerjaan diselesaikan tepat waktunya dengan sumber daya manusia yang bekerja efektif dan efisien dan penggunaan dana yang seminim mungkin. Fungsi manajemen proyek. Ada beberapa penjelasan singkat tentang fungsi dari manajemen proyek, yaitu mencakup scoping yang menerangkan tentang batas-batas dari suatu proyek, perencanaan, planning, mengidentifikasi tugas apa saja yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek, perkiraan estimating,
Masing-masing tugas yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu proyek harus diperkirakan. Penjadwalan, scheduling. Seorang manajer proyek harus bertanggung jawab terhadap penjadwalan semua aktivitas sebuah proyek. Pengorganisasian, organizing. Seorang manajer proyek memastikan bahwa semua anggota tim dari sebuah proyek mengetahui peran dan juga tanggung jawab setiap orang dan hubungan laporan mereka dengan manajer proyek. Lalu directing, mengarahkan semua kegiatan-kegiatan tim di dalam proyek. Pengontrolan, controlling. Fungsi pengontrolan atau pengendalian ini kemungkinan adalah fungsi paling sulit dan juga paling penting untuk seorang manajer. Apakah proyek akan berjalan semestinya atau tidak. Penutupan, closing. Manajer proyek seharusnya selalu memberi penilaian keberhasilan atau kegagalan kepada kesimpulan dari suatu proyek yang dijalani. Sasaran manajemen proyek. Berikut sasaran utama manajemen proyek. Itu mengembangkan dan menyelesaikan proyek yang sesuai dengan rencana anggaran dan sesuai dengan deadline yang telah ditetapkan. Lalu meningkatkan reputasi nama baik bagi pelaksanaan proyek atau kontraktor berdasarkan kualitas. 3. Mengarahkan dan membentuk organisasi baik di kantor pusat atau di lapangan guna menjamin terlaksananya manajemen operasional proyek tim yang baik. Menciptakan suasana kerja yang kondusif dan mendukung aktivitas proyek. Lalu yang kelima, memelihara keharmonisan hubungan antara sesama anggota proyek yang bekerja sehingga setiap pelaksanaan proyek akan berusaha memberikan kemampuan dan keterampilan mereka dalam penyelesaian proyek. Mungkin itu yang saya bisa jelaskan mengenai skala manajemen proyek, dan saya akan menjelaskan saat ini mengenai kesan saya kuliah di UNPI. Sangat bagus karena kuliah di UNPI itu memberikan kepada kami pengetahuan, tidak hanya secara pengetahuan akademis, melainkan pengetahuan untuk kedepannya ketika nanti dalam hal bekerja. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih.